Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasul Mujtaba Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram al-farshidin Sayyidina Abi Bakar Sayyidina Marsadas min Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa sahaba wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in bisalmatin al-Fatihah. Iya karena dia akan stain antara syarat dan miskin syarat dan antara menggayar mengdebi alih mendapat dan min. Sama khususan ila hadrati jami'a ulai ta'ala mengkafin la kafin min masyarikil ardi la magharibiha wa an yaminiha ila shimaliha bariha wa bariha khususan ila sultan al-sayyidina Syabdul Qadir al-Jilani ala sabil qasim jarat al-faridi ila hadrati jami'a bisyai bahudin asyabandi ila hadrati sabi yazid al-bustani sanan hadrati jami'a rabbina hadrati tarukana makana masyarikil ardi la magharibiha ala hadrati jami'at sadamin nisbal hadrati sayyidina Sayyid Khalid bin Abdul Latif al-Makalani khususan ila hadrati Rabi Syamah Johar Al-Banani wa Syekh Sayyid Abdul Jabian wa khususan ila mu'allifi hadzal kitab Bidayatul Hidayah Syekh Muhammad bin Hamid Al-Ghazali wa syarihi Syekh Muhammad Abdul Jawi wa ghairi. Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kama khususan ila hadrati ruhani jami' man hadara fil majlis min islamatan jawharan Allahumma ij'alhum minal faizin wa ij'alhum minal ilmi wal khairi wal istiqamah lil barakah was sa'adah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa amatana bi syarrihi wa bi ulumihi fi darain Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini kelebih sampian bi Allah Ta'ala bisa paringin temangki oleh dalam acara Ihsan di Komisariat Arasbaya dan sekitarnya yang diisi dengan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Semoga menjadi istiqomah. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan barokah sehingga senang kumpul-kumpul seperti ini, kumpul-kumpul untuk ngaji. Karena mengaji itu tidak mengenal batasan umur. Dan orang-orang yang thalabul ilmi itu akan dicatat sebagai orang yang mati syahid walaupun tidak berperang. Karena thalabul ilmi ini termasuk dari bagian orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini kita dintok meneruskan yang sudah dibaca kemarin-kemarin ini ke kuadrat kemarin abit on dan ke sebelum bahasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu untuk disegarkan kembali ingatannya bahwasanya bab sekarang ini adalah bab untuk adabul Jumat yang menerangkan tentang tata cara kita untuk dilaksanakan di hari Jumat, pergi ke Jumatan maksudnya. Oleh karena itu ini penting karena kitab ini aplikatif. Artinya kitab ini tidak lagi menceritakan dalil. Kalau menceritakan dalil itu ya cari di kitab fikih, cari di kitab hadis atau di Al-Quran yang dijelaskan dengan tafsir dan lain sebagainya. Kalau masalah hukum syariat ya cari di kitab fikih. Yang mana di kitab fikih itu ada yang langsung lengkap dengan dalil-dalilnya. Tapi kalau kitab ini adalah aplikatif, artinya menjadi intisari dari berbagai dalil yang ada, yang kemudian dirangkai menjadi rangkaian kegiatan yang berurutan, sehingga kita tinggal melaksanakan. Untuk kitab-kitab yang seperti ini yang harus dilihat adalah pengarang. Sengarang dan nikah. Manabi pengarangnya memang qualified dan memang punya
basis keilmuan yang cukup bisa diikuti. Ini kan apa boleh karang Imam Al-Ghazali Hujatul Islam yang menguasai hampir seluruh ilmu dalam agama Islam, mulai dari tafsir, dari hadis sampai tasawuf, sampai fikih, sampai ilmu hikmah. Ilmu hikmahnya Imam Al-Ghazali itu Al-Aufaq namanya. Bahkan WFIK 3/3 yang sekarang beredar itu terkenal dengan Muthallatul Ghazali, karena Imam Ghazali itu merubahnya dari bentuk segitiga menjadi bentuk kotak. Saking alim Imam Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin yang menjadi masterpiece dari Imam Al-Ghazali itu sangat luar biasa, karena memadukan agama dan akal, sehingga kita diajak untuk berpikir. Misalnya di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu diceritakan bahwasanya yang namanya musik itu tidak haram mutlak, karena musik itu hanya instrumen, tergantung kegunaannya. Dibuktikan Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan orang itu memainkan musik, ialah dalam perkawinan. Alinu hadan nikah, itu hadisnya, waj'alu fil masajid wadribu alaihi bidafuf. Umumkan perkawinan ini, letakkan di masjid, pukul dengan kencer, dengan alat musik kencer. Kalau penafsiran kamus, cek Bani Hadra itu alat musik Indonesia itu bukan, tapi lingkaran yang berbunyi gemerincing, yaitu alat musik. Bahkan disuruh letakkan di masjid. Loh, kalau disambung itu a'linu hadan nikah waj'alu fil masajid wadribu alaihi bidafuf, itu berarti sorot tabuin nang masjid itu. Kan orang yang serakalan nang masjid biasa oleh yang dalam masjid, karena memang itu musik yang untuk sesuatu yang baik gitu. Sebaliknya Nabi Muhammad juga melarang alat-alat musik tertentu yang tasyabuh bil fusak. Nah itu, akhirnya Imam Ghazali kemudian mengambil intisari dalam kitab Ihya itu, bahwasanya kalau kemudian semua musik diharamkan, maka mendengarkan bunyinya pereng, daun, atau burung yang bernyanyi haram juga, karena itu juga membentuk nada, membentuk musik begitu. Masuk akal. Dan memang ada alat musik yang diharamkan, contohnya seruling itu haram. Karena apa? Karena di zaman Nabi dulu seruling itu identik dengan orang minum minuman keras. Juga sitar itu alat musik Cina kecapi kayak di film kungfu, itu haram. Karena di zaman Nabi itu adalah alat musik khusus yang dibunyikan di tempat-tempat maksiat. Nabi Muhammad tidak suka umatnya serupa dengan orang-orang yang mengerjakan maksiat. Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian melarang alat-alat musik itu. Itu pembahasan yang lebih komprehensif seperti itu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau orang-orang Wahabi itu mutlak mengharamkan. Gitu. Ya dalilnya sama itu, tapi alat musik tertentu ini kemudian ditarik menjadi menggeneralisir. Ketika ditanya tentang rebana, mereka menganggap rebana bukan alat musik. Nah, ini yang salah besar. Rebana itu alat musik, daf itu alat musik. Jelas. Makanya dari dua dalil itu, ta'arud bainal adillah, kita harus mencari illat. Kenapa Rasulullah melarang ini tapi memerintahkan ini, kan begitu. Nah, disitulah perlunya kita mengaji, berguru gitu. Seperti yang kitab Bidayatul Hidayah ini sudah merupakan intisari. Jadi lalu ate tanya kita lile jangan. Dan pengarang Imam Ghazali le cokok. Ya le atubi golongan Wahabi golongan bin Bas apa aja tak reke-reke buruan ya. Ki buruan tahun saya belum ngatos Spanyol lagi Imam Ghazali.
Kalau Imam Ghazali sufi, Imam itu kan pada Nabi apa? Anak TK-nya lagi profesor ya. Makanya itu menggelikan. Nah, tapi sekarang itu banyak orang justru apa namanya? Gampang digoda oleh paham yang menggelikan ini. Kenapa? Karena orang-orang yang mengerti dari Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak yang nggak mau keluar atau mengeluarkan online-nya gitu. Mereka cuma ngaji di pondok, ngaji gitu. Padahal di luaran orang-orang Wahabi itu dibantu dengan Amerika, dibantu dengan Israel apa itu. Makanya kalau di Google orang-orang Wahabi itu biasanya dapat SEO. SEO itu pencarian, search engine organizing-nya. Pencarian, situs pencarian itu diletakkan di atas. Itu orang-orang Wahabi itu begitu. Karena mereka memang kerjasama. Sedangkan yang punya NU itu di bawah semua. Jadi kalau ada orang cari tahlil, itu yang diangkat pertama, yang ada di paling atas itu punya Wahabi biasanya. Itu namanya SEO. Itu memang ada kodenya dan itu bisa dipesan. Termasuk kalau yang mau dilarang, maka disebut algoritma itu. Kita orang Islam itu ketinggalannya di situ. Sehingga sering kita itu kalah informasi gitu. Makanya ke depan ayo dikuasai semua itu. Ya YouTube, ya Facebook, ya apa itu, orang anak-anak Ahlussunnah wal Jamaah itu harus menguasai itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Rasulullah SAW bersabda, "Inna bu'istu liutamima makarimal akhlak." Saya ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Tidak lain, saya ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Coba dilihat dalam setiap ajaran Islam itu ada akhlak di situ. Apapun itu. Seperti yang diceritakan di kitab ini ya, Bidayatul Hidayah ini. Sampai masuk masjid ini loh. Summa idza dakhalatil jami', ketika idza dakhaltal jami' fatlubis saffal awal. Nih. Kemudian idza dakhalta, ketika engkau masuk al jami' kepada masjid jami', itu masjid yang dibuat jamaah Jumat, fatlubis saffil awal, cari saf pertama. Coba mung kita sakira anak-anak abdi saya berada di alumni mga Jumatan. Kira-kira nyari sop awal apa sop di budi? Nah, terkadang orang Ahlussunnah wal Jamaah itu kalahnya di situ dengan orang Wahabi. Orang Wahabi itu tahu sedikit, mereka amalkan karena dipanas-panasi begitu. Seandainya orang Ahlussunnah wal Jamaah itu mengamalkan ilmunya dengan cara seperti orang Wahabi, maka orang Wahabi itu tidak akan pernah bisa masuk kepada tataran masyarakat di Indonesia ini. Masalahnya orang-orang kita itu terkadang meremehkan yang seperti ini. Jangan orang Wahabi situng tahu etoro, situng padahal ningke itu. Orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu dari dulu ya sudah melebihi itu. Tapi seren tako sandela elang, san masuk nyari kenangan di budi mulai nyaman molene kuala kan. Disinilah kekurangan kita. Gitu loh. Seandainya kita konsisten, insya Allah Islam itu, Islamnya Ahlussunnah wal Jamaah ini jauh lebih mendalam dan lebih benar daripada Islamnya orang Wahabi itu. Orang Wahabi itu kan cuma yang dangkal gitu. Kalau menurut saya dangkal, sangat dangkal sekali itu. Itu pelajaran anak ibtidah itu. Persoalannya meskipun pelajaran anak ibtidah mereka melakukannya, sedangkan kita meskipun tahu kadang tidak melakukan. Gitu. Makanya nanti ya kalau bisa ketika sudah ngaji gini, pak kelako kan. Mulai deki Jumat sebekal datang reh. Jadi mau masuk ke masjid, ngalak soft awal. Jangan kalah dengan mereka gitu. Fa idza jatama'an nas fala tatakhatta riqabahum. Kalau manusia itu sudah banyak, jangan melangkahi pundak. Ini akhlak. Akhlak. Mendaring metura justru lebih berat. Boleh lebat nengadeng ngaglenon mendaring metura. Iya bangga. Ya itu kelebihan kita. Orang-orang yang beramal dengan Islam yang benar itu pasti menjunjung tinggi akhlak. Tidak seperti orang Salafi Wahabi sedikit-sedikit bid'ah, syirik, kafir, ulama-ulama alim muluk pada abang. Itu enggak punya akhlak itu, bukan ajaran Islamnya seperti itu.
Ini sampai ngelangkai pundak oleh Kanjeng Nabi juga melarang itu. Bahkan di hadisnya Kanjeng Nabi mengancam barang siapa melangkai pundak itu loe terema Jumatan. Gitu. Wala tamur baina aydihim, jangan lewat di depannya wahum yusallun. Mereka sholat. Kalau orang Madura manggil abajang lewat ngadeng langka. Kalau mereka sholat kita tidak boleh lewat di depannya. Yang dimaksud di depannya itu ya di depan sejadahnya, di depan batas yang diberikan. Itu jangan. Nah, malah di hadis-hadis yang lebih keras lagi menggoda orang yang lewat dengan abajang seru adem. Memaksa seropate itu setan. Nah, gitu. Itu Islam. Enggak tapi nang Mekah melarat kan dia. Di Mekah itu apa ya? Ya sulit lah. Karena banyaknya orang satu. Nomor dua, kalau menurut saya, tapi ini menurut saya, Wahabi itu memang kurang bagus melayani umat di Mekah itu. Saudi itu loh, kurang bagus. Mari nah, sudah sandal cuma masuk ke masjid kan. Kalau kamu ke Mekah sekarang hidup umroh itu lo tahu, orang umroh aja sandalan kamu masuk ke dalam masjid. Oh di tata keramanya kok. Lah, habis kata orang itu, masa mau diletakkan di mana? Hilang kalau diletakkan di luar katanya. Karena memang tidak disediakan tempat untuk sandal itu, nggak disediakan. Malah pengalaman saya waktu haji kemarin itu, orang tawaf itu bawa sandalnya di belakang. Tawaf itu kan seperti sholat. Kalau dibawa sandal itu kalau najis, lu gimana hukum tawafnya? Makanya ketika tawaf haji, saya tinggalkan sandal itu di luar. Alhamdulillah lo elang deh ya. Apa tahu ya Allah, kalau mau taruh sandal ke sampean ya Allah, kalau taruh tawaf yang orang gua. Moga-moga lo elang. Alhamdulillah lo elang. Nabi pangeran ini juga katanya. Gitu. Ya, lah pindahkan dengan yang tak lagi di askar jare kan. Mungkin boleh nasullah apa. Tapi alhamdulillah lo elang. Gitu. Hewan kita mah boleh gitu. Ya, kalau saya ditanya, wah ini banyak orang pakai najis apa pakai sandalnya waktu tawaf kayak ngetes. Siapa ngetes? Gimana hukumnya? Ya mau nyari hukum soleh ya tidak masalah. Wong najisnya tidak jelas kan. Ku bermancung, tapi tak takut bermancung. Sing mari dari ding jeding juga kan. Gitu. Ya mau ngangku ya semoda makfuat. Karena li syakil ihtiras. Sudah, tidak masalah. Tapi kan tata krama kita kepada Allah masa atau ngibu sandal itu memang kurang bagus. Kenapa kok bisa begitu? Karena tidak disediakan tempat yang layak. Seandainya disediakan tempat yang layak, misalnya apa SD khusus lah karena beri nomor apa orang dia lo gampang ngicau sandal orang Mekah karena terlalu remeh ngicau sandal itu. Mengdompet lah karena puisi let, tapi mau sandal lo kira. Tim bangun Pak SD bok ngelain masjid bangun sampai berapa lo kira hilang. Tapi tidak ada gitu. Kalau di Madinah sih mungkin ada, tapi lo banyak. Tapi Madinah biko EKB sahabat nang babana AC biko. Nang masjid AC. Gitu. Nah, itu memang kurang bagus menurut saya itu. Kayak kemarin itu kan orang kacau kalau kemarin itu. Kacau. Ya, orang haji itu kacau. Ya memang Saudi itu habis soalnya jadi kurang hormat lah. Tadi yang sekeliling masjid itu kemudian banyak hotel tinggi gitu melebihi Ka'bahnya, melebihi masjidnya itu kurang bagus. Terlalu dekat kalau menurut saya itu. Soalnya ketika naik di hotel atas itu, saya melihat Ka'bah itu seperti benar-benar sokoh. Gitu kan disediakan tempat sholat yang ngadep Ka'bah, yang ngadep di atas. Gitu. Seharusnya steril lah, minimal 3 kilo, 2 kilo atau 3 kilo gitu. Steril untuk menghormati. Gitu. Lah nanti mau orang kan jauh. Lah ya lo apa jauh kan kencaran, mungkin segilo kan pendaan. Kalau itu 200 meter dari masjid. Ya jadi ladang bisnis, yang dekat kan mahal. Hotel sesemak maksudnya. Haram. Ya, wallahu a'lam lah. Tapi memang
kurang bagus lah. Seandainya dipegang orang Indonesia mungkin ya ulama Indonesia maksudnya. Ya tidak seperti itu. Masa kenang Kanjeng Nabi lahir pada TWC coba. Gitu. Karena Kanjeng Nabi lahir aja pada TWC. Compong Siti Khadijah bareng kan ibu surga sampai makam apa Kanjeng Nabi bareng ibu surga ya itu kekurangannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya wajlis bi qurbi haitin. Ada mengtar ke masjid hari Jumat bisa nyari semang tembok. Duduklah dekat tembok au ustuanatin atau tiang. Wah, hari repot mau nyari tiang kepi. Anapang ale hatta la yamurru baina yadaika sampai kaum orang banyak tidak lewat di depanmu. Gitu. Berarti suruh nyari jok pojok deh. Tapi mau jok pojok seting labeng, elevati orang itu. Wala takut hatta tusolli tahiyat, jangan duduk kecuali kamu sholat tahiyatul masjid. Gitu, ya, cak tojuk kecuali apa yang tahiyatul masjid. Ini akhlak. Tahiyatul masjid itu ibaratkan orang bertamu. Itu menghormati orang yang punya rumah dengan cara Rasul ada Allah menghormati Allah Ta'ala yang punya masjid itu dengan cara sholat dulu gitu. Coba mengitoro jadi wali ya mengitoro. Mengitoro tanjok begitu tojuk begitu masuk masjid lalu tahiyatul masjid lalu terus gerodosan nyari dengan semapan kira mulai tandus gitu. Nah ya. Nah ini kekurangan kita itu. Wal asan antusoli arba rokaatin. Yang paling bagus nih, yang paling sempurna, kamu sholat 4 rakaat. Takro fi kulli rakaatin ba'dal Fatihah al-Ikhlas 50 marrah. Semarana Fatihah maca kulhu 50. Maca kulhu 50 ini anjuran. Ya. Gitu. Fafil khabar malah dalam hadis itu annaman fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Orang yang mengerjakan ini sholat setiap datang ke masjid hari Jumat tuh sholat 4 rakaat setiap selesai Fatihah baca kulhu 50 kali. Itu tidak akan mati kecuali melihat tempat tinggalnya di surga. Wah, susah, susah. Mengkula mimpi surga berarti tanpa mati ya kok. Ya jangan ditafsirkan begitu. Jangan ditafsirkan seperti itu. Artinya orang itu pasti masuk surga. Coba. Nah, iya cara nafsirin. Tidak akan mati kecuali melihat tempatnya di surga. Berarti orang dia pasti masuk surga. Gitu loh. Cara menafsirkan. Coba kelakuan termasuk surga. Mau Jumat mangkat sebelum kalau 10 bisa, kalau 10 aja mangkat apa aja 4 rakaat maca kulhu 50. Tiap semarena Fatihah gitu. Au yurolahu atau diperlihatkan kepadanya surga. Wala tatrikit tahiyat, jangan tinggalkan salat tahiyatul masjid wa in kana al-imam yahtub. Walaupun imam itu pidato, wa in kana al-imamu yahtubu. Walaupun imam berpidato, kamu tetap laksanakan itu salat tahiyatul masjid. Gitu. Nah, sunnah ini berarti contoh dari Rasulullah. Wa minas sunnah antakra fi arba rakaatin. Dari sunnah Rasulullah itu ketika kamu sholat 4 rakaat baca suratul An'am wal Kahfi wa Thaha wa Yasin. Agelah ya. Ya berarti kau mangkat kol petok mengadi ya. Nah, fa illam takdir kalau kamu tidak bisa fa suratul Yasin wa Dukhan wa Alif Lam Mim Sajdah wa surat Al-Muluk sependekan. Kalau bisa. Wala tada qira'at hadis surah fi lailatul Jumat dan jangan tinggalkan membaca surat-surat ini dalam malam Jumatnya. Fa fiha fadlun katsir. Banyak keutamaannya ini. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini adalah akhlak. Akhlak. Arya mengegalako insyaallah dadi wali. Pokoknya kalau kau gampang kan jalan ke surga. Sepenting gelem ala kok masalahnya jalannya gampang, tapi kita tidak mau mengerjakan itu. Cuma ada, kalau ada imam khutbah lo mangkat. Kan kebanyakan begitu, ya apa enggak? Nah ya itu
Itu yang menjadi persoalan. Kita itu seringlah mendapatkan nasihat, tetapi kita tidak sering mengerjakan nasihat itu. Gitu. Tapi pekala orang salafi wahabi jo, kayak ngeding situng lah, cak bid'ah syirik, sesat bid'ah soal. Wah. Sedangkan kita punya akses kepada ilmu yang lebih dalam, punya akses kepada ilmu yang lebih baik, punya akses kepada guru yang lebih bagus, tapi terkadang kita mengabaikan, terkadang kita tidak melaksanakan. Itu kelemahan kita itu memang. Makanya kita itu harus mulai berbenah dirilah ke depan agar jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena kita itu hidup kayak untuk nyembah pangeran. Karena engkau beda odire yang tuh nyarinya aslinya kayak untuk nyembah pangeran. Allah Ta'ala debu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Tapi terkadang kita itu lupa pada tugas itu dan asik masuk dengan kesibukan-kesibukan dan tujuan-tujuan dunia. Perlu kau nengin bahwasanya apa ya, kesibukan dunia ini sebenarnya tidak boleh mencegah kita untuk ibadah. Kalau kesibukan dunia kemudian mencegah untuk ibadah, maka itu kesibukan dunia itu berarti cobaan bagi kita. Berarti kita itu apa namanya ya, diberi cobaan dengan itu. Jadi nyari engon, nyari bese maksudnya. Jangan sampai itu kemudian merusak ibadah. Loh, Pak ngerti saya kocak ibadah. Soalnya sekarang ini sering orang tidak bisa bedakan ibadah dengan kebaikan. Ibadah itu adalah cara menyembah Allah yang diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala sendiri. Itu ibadah. Sholat itu ibadah. Puasa itu memang Allah Ta'ala memerintahkan itu. Sholat, aqimus sholat, waktu zakat. Puasa ya diperintahkan kita puasa Ramadan, itu ibadah. Haji, zakat fitrah itu ibadah. Zakatul mal yang wajib itu ibadah. Tapi kalau untuk yang lain seperti zikir, itu pada dasarnya bukan ibadah mahdoh, itu adalah khairat, kebagusan yang bernilai ubudiyah, bernilai ibadah, tapi bukan ibadah asli. Makanya nggak ada zikir itu wajib kecuali dalam sholat, surat Fatihah dan lain sebagainya. Ini orang banyak tidak bisa membedakan. Jadi kalau definisi bid'ah itu adalah ibadah yang baru ditambahkan. Agadi sholat daim, orang kejawen itu. Orang kejawen itu mengatakan bahwasanya kalau orang sudah sampai pada level tertentu, mereka tidak usah sholat. Cukup niat ingsun mata aja sholat daim. Apa jangan tok yang agak pangeran tok lalu ate apa jangan duhur, apa jangan asar, dengan berdasarkan pada dalil akimis sholat tali dikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tadi mulai enggak lalu ate apa jangan. Itu orang-orang kejawen tuh. Itu yang bid'ah namanya. Itu merubah itu. Nabi Muhammad memang mengkhawatirkan umatnya itu mengalami seperti itu karena peristiwa orang Nasrani, orang Yahudi ketika ditinggalkan nabinya, mereka kemudian memodifikasi ibadahnya, memodifikasi kitabnya. Makanya Rasulullah kemudian menerangkan kullu muhdatsatin bid'ah. Yang dimaksud muhdatsatin bid'ah di situ adalah muhdatsatin modifikasi ibadah. Tapi kalau masalah zikir, udzukurullah katsiran la'allakum tuflihun, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Jadi orang tahlilan itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena itu isinya zikir. Dikerjakan setelah maghrib boleh, dikerjakan sebelum maghrib boleh, dikerjakan kapan saja boleh. Kemudian dijadikanlah kebiasaan wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu dalilnya. Perintahkan dengan arf. Urf itu kebiasaan bagus dan menguah dari orang yang sebodoh-bodoh. Itu adalah dalil agar kita membuat kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Gitu. Jangan dalil mau ngelakukan kebagusan. Nah, kia beri aing ke orang, bid aja, cari dalil loh. Capok mati sepeletun orang.
Gitu, itu keliru. Kalau kebagusan begitu nggak usah cari dalilnya. Yang harus dicari dalilnya itu kalau ada ibadah baru, itu baru cari dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya jangan dikerjakan. Itu berarti modifikasi. Itu ini pencerahannya, ini pencerahan untuk memahami kenapa orang Ahlussunnah wal Jamaah itu konsisten itu dengan amal-amal yang terkadang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi dalam amal itu terdapat kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW seperti sholawat, zikir, doa, sedekah dan lain sebagainya. Itu oleh sebab itu kita harus bangga dan senang karena orang Ahlussunnah wal Jamaah itu mendekatkan diri kepada Allah itu lahir dan batin. Dan ya lahir toh batinnya juga. Makanya banyak orang Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa menjadi waliullah karena maksimal dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.